dipimpin oleh Bapak Hamzani Watoni MID. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tradisi di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathon, sebelum memulai kegiatan kita akan mulai dengan pembacaan Sholatul Nahdlatain. Tetapi sebelum itu mari kita awali dengan Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa risari ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim ashabimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi maulana bil madaris wal masajid muassis Nahdlatul Wathon Asy-Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Fanshauri wal usulihi wa furu'ihi wa limhibbihi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'il 'arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa li nahdiyyin wa nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama membaca Sholatul Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan sidang senat terbuka program Magister Pasca Sarjana Universitas Hamzan Wadi oleh Ketua Senat Universitas Hamzan Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Statuta Universitas Hamzan Wadi dan Pedoman Akademik Universitas Hamzan Wadi tentang proses akademik dan kelulusan, maka sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda program Magister Pendidikan Universitas Hamzan Wadi hari ini Sabtu 10 Juli 2021 atas izin hadirin sekalian, seluruh anggota Senat, dan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sidang Senat dinyatakan dibuka dengan bersama-sama melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato wisuda oleh Rektor Universitas Hamzan Wadi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wa faz wa ibnahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Bina dan pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatain. Yang saya hormati juga hadir Pak Sekda mewakili Gubernur, kemudian juga Ketua Lembaga Layanan Pendidikan tingkat wilayah 8, kemudian seluruh anggota Senat, Wakil Rektor, Direktur, Pasca, dan juga Kaprodi Pasca Sarjana. Yang saya cintai, saya banggakan wisudawan, wisudawati, pasca sarjana beserta pendamping yang hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dalam keadaan sehat, Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu, walaupun sebagian bertemu secara virtual. Sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita ini adalah kemewahan. Wajib betul-betul kita syukuri. Kita hidup di tengah pandemi, kita masih diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, memanfaatkan kesehatan ini sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat, untuk beribadah, untuk bekerja. Jangan sampai kita kufur nikmat. Bagaimana kita yang sehat ini juga terdepan di dalam menghindari penyebaran pandemi COVID-19. Syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah kamu atas apa yang aku berikan, maka akan aku tambahkan. Tetapi kalau kamu kufur, siksaku teramat pedih. Kita yang sehat ini mudah-mudahan bisa menjadi penyambung lidah untuk menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sekitar kita semuanya agar terhindar dari penularan COVID-19. Yang mana memang di NTB varian Delta sudah masuk, maka kewaspadaan bagi kita harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga saya mengapresiasi proses wisuda kali ini yang mematuhi protokol kesehatan, baik dari sisi penggunaan masker, facial, kapasitas, semua proses yang dilakukan mematuhi ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan di dalam melakukan kegiatan. Dan saya mengingatkan sekali lagi, selama kegiatan tidak ada proses makan bersama. Karena makan bersama ini adalah salah satu faktor ya yang cukup besar di dalam penularan pandemi COVID-19, dalam penularan virus COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin semua, berikutnya adalah tentunya saya mengucapkan selamat pada seluruh wisudawan wisudawati pasca sarjana Universitas Hamzan Wadi. Selamat, Anda sudah berhasil menempuh pendidikan walaupun di masa pandemi. Kita menunjukkan bahwa kita bisa tetap produktif. Universitas Hamzan Wadi bisa tetap produktif. Ya, proses belajar mengajar bisa tetap dilakukan dengan kualitas yang baik. Dan alhamdulillah ini semuanya tentunya menunjukkan bahwa di masa pandemi ini kita masih bisa tetap hidup aman dan produktif. Berikutnya adalah saya sangat berharap bahwa seluruh wisudawan wisudawati yang wisuda kali ini adalah terdepan di dalam mengedukasi masyarakat bagaimana mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Karena sesungguhnya Bapak Ibu wisudawan wisudawati yang berbahagia, di masa sulit ini satu hal yang sangat penting
pertama dan terutama yang harus kita kedepankan adalah bagaimana agar mendorong kedisiplinan di dalam masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena konsekuensinya sangat luas. Apabila kita patuh, apabila kita disiplin, maka konsekuensinya penyebaran pandemi bisa kita tahan, kita bisa hidup produktif. Sehingga keadaan kita bisa menjadi lebih normal. Coba kita lihat di berbagai belahan dunia, jangankan berbagai belahan dunia, di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, keadaan sudah begitu mengkhawatirkan. Ini tidak boleh terjadi di NTB. Maka saya sangat berharap pada seluruh wisudawan wisudawati, jangan sekali-kali menganggap pandemi ini hal yang remeh. Justru saudara-saudara tunjukkan bahwa naik kelasnya saudara menjadi seorang sarjana magister, saudara tunjukkan dengan kiprah yang kontekstual, yang betul-betul dibutuhkan saat ini, yaitu bagaimana saudara terdepan di dalam kita bersama-sama bergotong royong mendorong kedisiplinan masyarakat untuk paham betul menjaga diri, keluarga, lingkungannya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Saya sangat percaya saudara-saudari adalah orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab. Dengan diri saudara ini, tanggung jawab saudara lebih lagi, insya Allah saudara akan terdepan dalam membantu pemerintah, membantu seluruh masyarakat melepaskan diri dari tertular dari COVID-19 ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang pekerjaan rumah kita di sisi pendidikan, maka tentunya kita harus bergotong royong bersama-sama. Apalagi ini adalah magister PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar. Maka kita memiliki PR besar. Bagaimana literasi itu menjadi sesuatu yang dicintai. Tingkat literasi di NTB ini meningkat dengan baik. Agar masyarakat NTB ini masyarakat yang cinta membaca, masyarakat yang cinta ilmu, senang terus-menerus meningkatkan kemampuannya yang menimba ilmu, tidak bosan-bosan menimba ilmu, cinta membaca. Nah, ini menjadi PR besar kita, bagaimana peran daripada lulusan wisudawan-wisudawati daripada magister PGSD ini untuk mewujudkan ini. Bagaimana kita wujudkan sekolah-sekolah kita di mana perpustakaannya menjadi tempat favorit ya, untuk membaca, di mana juga perpustakaan-perpustakaan yang ada menjadi tempat favorit, di mana perpustakaan-perpustakaan juga dilengkapi dengan teknologi, dari mana anak-anak didik kita itu memandang bahwa membaca itu kebutuhan. Nah, ini PR besar bagi kita. Berikutnya juga pembangunan di Indonesia sekarang orientasinya adalah Sustainable Development Goals, SDGs. Dari provinsi, kabupaten, sampai dengan desa, targetnya adalah SDGs. SDGs mengerucut pada 18 tujuan. 18 tujuan itu ada yang berhubungan dengan ekonomi. Tidak boleh ada kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan. Berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan lingkungan. Nah, semuanya ini tentunya menjadi PR kita bersama. Bagaimana dari sisi pendidikan utamanya, bagaimana masyarakat di NTB ini tidak ada yang tidak lulus SLTA, tidak ada yang tidak lulus SMA, SMK, MA, semuanya kita usahakan, kita dorong menjadi lulusan SMA, SMK, MA, ya, dengan berbagai inovasi yang kita lakukan untuk anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan. Tentunya kita kawal terus, ya, jangan sampai putus sekolah, harus menyelesaikan tingkat SLTA. Untuk anak-anak kita atau keluarga kita atau saudara kita yang kebetulan putus sekolah, kita dorong untuk ikut paket. Ada paket A, paket B, paket C. Ini harus terintegrasi. Dan peran daripada lulusan magister PGSD menjadi sangat besar. Bagaimana kita yakinkan SDGs yang berbasis desa, seluruh desa kita, masyarakatnya tidak ada yang tidak lulus SLTA. Mendorong tidak putus sekolah dan juga mendorong untuk ikut paket-paket. Nah,
ini harus diseriusi ke depan karena pembangunan berbasis desa ini sangat detail, memperhatikan tentang pendidikan, memperhatikan tentang kesehatan, lingkungan, dan tentunya yang paling utama adalah ekonomi. Nah, peran kita di sini Universitas Hamzan Wadi yang mencetak insya Allah guru-guru yang handal, ya, yang memiliki kualitas yang baik, guru-guru yang inovatif, ya, sarjana magister yang inovatif, yang melek teknologi, yang mau terus belajar, ya, yang tidak menutup pintu diskusi, senang berdiskusi dengan anak didiknya, menjadikan anak didiknya partner untuk berdiskusi, menjadikan anak didiknya sahabat, sehingga lingkungan sekolah itu menjadi lingkungan yang didambakan oleh anak-anak kita, bukan lingkungan yang ditakuti oleh anak-anak. Nah, guru-guru, insya Allah melalui guru-guru yang handal, melalui magister-magister pendidikan yang handal, apa yang kita inginkan dalam pendidikan di NTB ini, insya Allah akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga untuk manajemen Pascasarjana Universitas Hamzan Wadi sudah melakukan tugasnya dengan baik, seluruh manajemen Universitas Hamzan Wadi yang telah melakukan tugasnya dengan baik di dalam mengawal pendidikan di Universitas Hamzan Wadi dengan sebaik-baiknya di masa pandemi, patuh pada protokol kesehatan, memperhatikan kualitas pendidikan dengan baik, sehingga jargon Universitas Hamzan Wadi, berdaya saing dan budaya santri, ini tidak hanya jargon semata, tetapi betul-betul kita bisa implementasikan dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Terima kasih, selamat sekali lagi kepada seluruh wisudawan wisudawati. Anda adalah alma mater daripada Universitas Hamzan Wadi. Ingat terus ya, setelah lulus sebagai sarjana magister, apa yang saudara bisa berikan kontribusi pada Universitas Hamzan Wadi, baik pemikiran dan lain sebagainya, kami sangat terbuka. Kompak-kompak semua, mari kita membangun NTB Indonesia ini dengan semangat yang tinggi, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa kita lalui dengan kebersamaan, semangat, ketenangan, kebersamaan, semangat dan kedisiplinan kita bersama. Selamat untuk semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 kepada Bapak Profesor Dr. Inengah Dasi Astawa MPD, disilakan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan murah rezeki. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah yang sempat hadir pada acara wisuda ini, para pengurus yayasan yang saya sangat cintai dan saya banggakan, rektor atau pimpinan perguruan tinggi beserta seluruh sivitas akademika yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan, para wisudawan, undangan dan orang tua mahasiswa yang hadir maupun yang ikut dalam acara wisuda virtual yang saya banggakan, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas acara wisuda hari ini. Semoga perguruan tinggi selalu mengutamakan kesehatan dan mutu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, para undangan yang saya hormati, bahwa sebagaimana biasanya wisuda kita lakukan secara konvensional dan saya lebih dominan hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Namun karena kondisi COVID ini, maka kita dibatasi oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melakukan wisuda sebagaimana yang berlangsung selama ini.
namun spirit dan semangat wisuda serta makna dan hakikat wisuda tentu tidak bergeser, tetap sebagai sebuah tanda bahwa wisuda ini adalah akhir dari proses pendidikan di perguruan tinggi bagi seluruh peserta didik, terutama mahasiswa, sebagaimana hari ini di wisuda. Pada Ibu, kepada pimpinan perguruan tinggi yang melakukan wisuda hari ini, saya hanya berpesan bahwa di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lulusan, maka perguruan tinggi wajib untuk selalu taat terhadap regulasi, mentaati apa yang telah disusun agar perguruan tinggi terkelola dengan kualitas. Karena kalau ingin menghasilkan manusia-manusia yang hebat dan bermartabat, tidak mungkin apabila sebuah lembaga dibangun tanpa berbasis mutu. Saya berharap seluruh pimpinan perguruan tinggi harus selalu memperhatikan regulasi untuk membawa perguruan tingginya menjadi berkualitas sehingga selalu menjadi idola dari masyarakat, terutama anak-anak kita yang lulusan SMK dan SMA. Saya banyak berpesan kepada pendidikan tinggi. Terpenting pendidikan tinggi harus dikelola dengan berbasis mutu. Pada para wisudawan yang diwisuda sebentar lagi, selamat. Anda adalah orang-orang yang benar-benar petarung. Anda adalah benar-benar orang hebat. Tinggal sekarang kalian menunjukkan kehebatan kalian saja. Tunjukkan kepada orang tua, tunjukkan kepada saudara-saudara kalian, tunjukkan kepada adik kalian. Kasihan orang tuanya sudah tua, Anda recoki lagi. Sekali lagi, saya berharap kalian tidak lagi leha-leha. Semua harus benar-benar berbuat yang terbaik, berbuat yang bermartabat, dan berbuat yang lebih dahsyat. Demikian sambutan dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, para undangan semua. Semoga kalian semua sehat walafiat di masa pandemi ini. Dan kepada orang tua, saya aturkan terima kasih telah menyekolahkan putra putrinya di kampus ini. Saya yakin dan percaya dengan bekal ilmu, putra putri Bapak Ibu akan selalu menjadi orang yang terbaik. Itu doa saya. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga hidup kita menjadi berkah. Terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan, dan semoga Bapak Ibu semua sehat walafiat, murah rezeki. Terima kasih. Semoga sukses acara wisuda dan begitu pula seterusnya. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Dr. Randus Haji Lalu Gita Aryadi MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu untuk Prof. Dasi. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba. Yang hormati Bapak Koordinator LL Dikti Wilayah 8 Prof. Nadi, yang tadi sudah menyampaikan petuah petatah petitihnya kepada para wisudawan wisudawati. Yang hormati Ibu Rektor Universitas Hamzan Wadi, yang alhamdulillah tadi juga sudah memberikan petunjuk, nasihat, pembekalan, inspirasi, motivasi
kepada wisudawan wisudawati dalam kapasitas beliau selaku rektor maupun beliau lebih sahih lagi adalah Ibu Wakil Gubernur yang memahami betul apa kondisi daerah dan peran positif apa yang harus kita lakukan. Yang dihormati Ketua dan anggota Senat Universitas Hamzan Wadi, segenap sivitas akademika, Direktur Manajemen Pasca Sarjana, para undangan, wabil khusus wisudawan wisudawati yang tentu berbahagia, yang juga didampingi oleh keluarga pendamping setia. Singkatnya, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita hadir di tempat ini, dan pesan tadi disampaikan oleh Ibu Rektor, dalam kondisi kita saat ini dibutuhkan komitmen kita yang kuat untuk sama-sama berikhtiar bagaimana mengatasi COVID ini bersama-sama. COVID penanganannya tidak semata-mata menjadi tugas, tanggung jawab dan beban pemerintah, tetapi sukses ikhtiar mengatasi COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab ini juga menjadi tanggung jawab wisudawan wisudawati yang sekarang ini paripurnakan studinya. Sebuah kebohongan, berita salah ketika diulang-ulang dengan cara sistematis, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Betapa pemerintah sudah memberikan pencerahan, pencerdasan, memberikan edukasi tentang COVID-19. Tetapi ada pihak-pihak yang mengutip dalil dan lain sebagainya, doif, ini dipercaya dan dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karenanya pada kesempatan ini harus kita lawan dengan metode yang sama. Betapa Al-Mukarram Tuan Guru Bajang juga sudah berbagai video-video disampaikan, dan ini kita viralkan untuk bagaimana mengajak masyarakat memahami sembari terus berdoa yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi alam semesta ini menjadi normal dan baik kembali. Pada waktu terjadi pengeboman bom Bali 1, bom Bali 2, Gede Prame, salah satu tulisannya yang saya baca, di tengah sekian hujatan terhadap pelaku pengeboman Bali, beliau justru ada sedikit pembelaan dengan mengatakan bahwa kalaupun pengebom yang merusak tatanan Bali kemarin itu kita anggap sebagai musuh, atau gambaran yang paling buruk bahwa mereka itu adalah kecoa. Mari kita berpikir, jangan-jangan kecoa itu datang karena lingkungan kita yang kotor. Andai lingkungan kita sudah bersih, maka yang datang itu adalah tentu kupu-kupu dan lebah. Oleh karenanya pada saat itu Gede Prame mengajak introspeksi masyarakat Bali. Jangan-jangan lingkungan kita Pulau Bali pada saat itu adalah lingkungan yang sedang tanda kutip tidak bersih. Menjadi tugas kita, kata Gede Prame pada waktu itu, menjadikan Bali ini taman-taman
agar yang datang adalah kupu-kupu dan lebah yang akan memberikan banyak kemanfaatan. Sekarang kita katakan COVID ini adalah wabah dan bencana. Jangan-jangan lingkungan kita, alam semesta ini sudah sedemikian rusak dan kotornya. Oleh karenanya, mari tugas bersama kita sebagai umat untuk menciptakan kembali, menata kembali dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga wabah ini jangankan diusir, dia akan pergi dengan sendirinya. Upaya pemerintah sekarang vaksinasi masyarakat agar wabah ini tidak leluasa bergerak. Oleh karenanya, lungguh tiang yang ada di tengah-tengah masyarakat, sila ngiring, imbau, ajak warga masyarakat untuk mematuhi setiap apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Insya Allah pemerintah akan membuat kebijakan yang terbaik bagi masyarakatnya, dan tadi himbauannya sudah sangat jelas terang benderang telah disampaikan oleh Ibu Rektor Universitas Hamzan Wadi. Oleh karenanya, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dia menyampaikan terima kasih kepada Ibu Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Hamzan Wadi, ketua dan anggota senat, direktur, kemudian wisudawan dan wisudawati yang setelah berkontribusi bagi daerah. Kontribusi yang nyata adalah berkontribusi sebagaimana misi NTB Gemilang, mewujudkan NTB yang sehat dan cerdas. Dengan kontribusi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah Universitas Hamzan Wadi, menghasilkan sarjana, pemikir dan lain sebagainya, berkontribusi nyata dalam peningkatan Human Development Index daerah kita. Dari aspek pendidikan, mudah-mudahan kita terus ada peningkatan. Lama sekolah angka buta huruf tertekan, maka akan menaikkan posisi kualitas pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Selain masalah pendidikan, kita sedang berjuang bagaimana mengatasi masalah kesehatan, angka kematian ibu, angka kemiskinan, stunting dan lain sebagainya, yang merupakan pekerjaan berat yang sedang kita laksanakan bersama, dan menjadi tambah berat ketika COVID ini berlarut-larut dan tidak bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mari kita berjuang bersama, berikhtiar bersama, yang bisa dilakukan oleh para wisudawan, wisudawati. Bantu pemerintah, cerdaskan masyarakat, hadapi dan luruskan opini-opini yang dikembangkan yang merusak tatanan di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan sekecil apapun ikhtiar yang sudah dilakukan akan menjadi amal ibadah kebaikan untuk kehidupan kita bersama dan demi Nusa Tenggara Barat yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi selamat kepada seluruh manajemen yang telah melaksanakan tugas pendidikan dengan sebaik-baiknya. Selamat kepada wisudawan, wisudawati yang memparipurnakan tugas pendidikannya. Selamat kepada kedua orang tua atau pendamping yang telah berjuang memberikan dukungan kepada wisudawan, wisudawati di tengah kesibukan. Alhamdulillah bisa melesaikan tugas pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang sudah
dikerjakan tercatat sebagai amal ibadah kita yang mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal mele jema apaan? Ara-ara lekiluan yang Wisuda. Wakil Rektor 1 didamping oleh Wakil Rektor 2 berkenan wisuda 7 wisudawan wisudawati dengan predikat cum laude. ya angkat selakunya dengan dapat bakanan dengan 2 mesin Asrul Ulumi MPD. Tri Pujiani MPD. Sabari MPD. Sapri MPD. Suryani MPD. Dilanjutkan dengan Direktur Pasca Sarjana didampingi oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Hamzah. Tatan MPD. Rai Suryatun MPD. Rian Nopariandi MPD. Indra Darullah MPD. Iwan Kurmawardani MPD. Agus Setiawan MPD. Ikrar Suryani MPD.
Muslimin MPD. Zakir Wara MPD. Edi Mumtazah MPD. Ansarwati MPD. Sudah, tanggal sini. Siti Hikmawati MPD. Sri Ena Astuti MPD. M. Nasri MPD. Aryati MPD. Astuti Lurusman MPD. Lalu Hizbul Watan MPD. Imran Hussein MPD. Lalu Hizbul Watan MPD. Kalsum MPD. Baik. Bagaimana yang lupa negeri pimpin odoti au UND. Satu, akan selalu menjunjung tinggi martabat HAM sebagai lulusan Universitas Hamzanwadi. Dua, akan selalu berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah dalam keadaan apapun.
Orasi ilmiah oleh dosen pasca sarjana Universitas Hamzanwadi kepada Bapak Dr. Haji Hirjan Hadi M.Hum. Disilakan. Bapak Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, seluruh anggota Senat, wisudawan wisudawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya berbangga dan berbahagia mendapat kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Sekarang bajunya ganti menjadi baju dosen, kalau tadi menjadi pimpinan sidang, Pak Sekda. Mohon izin. Pidato ini dengan judul Continuous Professionalism Development Guru Sekolah Dasar CPD Framework berdasarkan kesulitan analisis belajar bahasa Indonesia, terbit dalam satu jurnal Sinta 2 pada tahun 2020 yang lalu. Kenapa pidato ini menjadi penting? Karena para lulusan adalah guru sekolah dasar, bagian dari manajemen kepemimpinan di sekolah dasar, dan kepengawasan dan supervisi di sekolah dasar. Salah satu yang penting adalah literasi bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Pengembangan keprofesian berkelanjutan selama ini masih fokus pada pengembangan kapasitas guru profesional berdasarkan kapasitas karir guru melalui golongan dan pangkat. PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan berdasarkan kesulitan analisis belajar siswa nyaris tidak pernah dilakukan. Padahal keterampilan menemukan kesulitan belajar siswa strategis dalam menemukan solusi masalah belajar siswa. Kajian ini bertujuan menemukan keterampilan yang dibutuhkan guru yang dilatar belakangi oleh berbagai kesulitan belajar siswa pada 4 keterampilan berbahasa di sekolah dasar. Daya saing global dalam konteks perubahan global hanya dapat diikuti melalui ketersediaan sumber daya manusia yang berkompetensi global. Kompetensi global harus disediakan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien. Dilakukan perencanaan kurikulum dan pembelajaran pada sekolah yang efektif oleh guru-guru yang efektif. Sehingga Lindsay, Gondal, Day, Muiz, dan Harris mengatakan, professional development consists of all natural learning experiences and those conscious and planned activities which are intended to be of direct or indirect benefit to the individual, group, or school, which constitute through these to the quality of education in the classroom. Atas inisiatif beberapa pihak di dalam dan luar negeri, pengembangan keprofesian berkelanjutan telah dilakukan sebagaimana dilaporkan pada beberapa artikel sebelumnya. Karena itu, khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar ditemukan pada 4 keterampilan berbahasa, analisis, kesulitan analisis belajar bahasa yang dikomparasikan dengan kebutuhan ideal pembelajaran bahasa pada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, pada keterampilan mendengar, siswa kita ditemukan kurang fokus. Kurang fokus karena kurang berlatih. Anak-anak kita lebih banyak ingin menjadi pembicara, tidak mau mendengar orang lain. Kecenderungannya nanti remaja dan dewasa lebih banyak mau didengar daripada mendengar orang lain. Pemahaman kurang sempurna karena tidak banyak mendengar orang lain, maka pemahamannya atas bahan simakan menjadi tidak sempurna. Ini disebabkan karena kurang pendampingan guru dan orang tua. Persoalannya di masyarakat kita menganggap bahwa pendidikan sekolah adalah tanggung jawab sekolah, bukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Komite sekolah
nyaris tidak berfungsi dalam konteks ini. Tidak memahami maksud pertanyaan. Karena tidak mendengar, maka ketika ditanya tidak paham apa isi pertanyaannya. Kurang paham persoalan yang didengar. Jadi ini 4 dalam keterampilan menyimak. Membaca, kesulitan membaca cepat. Bahkan ditemukan pada level sekolah di atas sekolah dasar, ada yang belum bisa membaca dengan baik. Menjadi beban pada satuan pendidikan di atasnya. Kesulitan menemukan inti bacaan. Monoton menjawab soal kategori sulit. Bacaan kurang pas, tidak terarah. Lafal kurang pas. Terlalu banyak redundant, pengulangan-pengulangan dalam membaca. Pada keterampilan menulis, tulisan tidak terstruktur. Penulisan kapital tidak tepat. Ini pengaruh dari menulis pada media sosial dan media-media yang lain. Media tulis, maka dulu guru-guru kita itu mengajarkan tulisan tegak bersambung. Sekarang nyaris tidak ada. Anak-anak kita tidak bisa membedakan mana kapital, mana yang tidak kapital, mana yang tegak, mana yang bersambung, mana yang lurus, dan seterusnya. Kata hubung tidak pas. Kata hubung tidak pas. Di luar, di dalam, di depan, itu dihantam semua, ditabrak semua. Tidak bisa membedakan kata depan dan awalan. Sama semua dalam tulisan. Terakhir, berbicara. Masih menulis, tulisan tidak rapi, kesulitan menuangkan ide karena kekurangan kosakata. Karena terbiasa di gadget, BTW, by the way, OTW, on the way. Mereka tidak pernah tahu. Yang remaja biasa mengatakan bucin, budak cinta. Biasa mengatakan mochi, boci, bocin, bobok ciang. Tidak tahu bahasa mana yang mereka pakai. Siapa mereka? Anak-anak kita. Dan tanggung jawab 36 magister pendidikan sekolah dasar secara khusus untuk maksud itu. Kita berharap anak-anak yang kita didik sekarang adalah sekda pada 30 tahun yang akan datang. Doktor 25 tahun yang akan datang. Guru besar 36 tahun yang akan datang. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan hati sekarang, melakukan analisis, kesulitan belajar analisis dalam memperbaiki kinerja pembelajaran, jangan pernah berharap kondisi ini akan menjadi lebih baik dari kondisi untuk masa-masa yang akan datang. Maka itu, paper ini menjadi sangat penting untuk dibaca berulang kali, untuk mengecek kembali, untuk memperbaiki kinerja kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada orasi ini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa kepada Bapak M. Junaidi Marzuki, MED MA Tesol, disilakan. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدي وارحمنا كما ربينا صغيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وادخلنا في جنة الفردوس بغير حساب اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang terbuka Senat oleh Ketua Senat Universitas Hamzan Wadi.
hadirin dan undangan yang berbahagia, seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat dalam rangka wisuda program Magister Pendidikan Universitas Hamzan Wadi pada siang hari ini, Sabtu 10 Juli 2021 telah selesai. Maka sidang Senat ini dinyatakan ditutup. Dan mari kita bersama-sama dengan bersama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.